906 Daerah Laut Mata Air Kuning, Kerajaan Abadi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Mereka telah mengungkap medan pertempuran jiwa, tetapi karena jurus pembunuh medan pertempuran labirin 8 pintu, Shark Demon dan kelompoknya tidak punya pilihan selain mundur sementara dari tanah terberkati Yulu. Setelah berpisah dengan para dewa Gu jalur kebijaksanaan lainnya, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng mengikuti Shark Demon dan Su Bai Men ke Lautan Hiu tempat mereka diundang ke sebuah perjamuan. Saudara Xingxiang, saya ingin tahu seberapa yakin Anda dalam menguraikan labirin 8 pintu. Di perjamuan itu, Shark Demon bertanya. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah saat dia menggelengkan kepalanya dengan berat. Saya malu, saya tidak memiliki sedikit pun keyakinan. Bahkan Anda tidak memiliki keyakinan. Su Bai Men berkata dengan kecewa. Fang Yuan bergumam, jika saya dapat memurnikan Gu abadi jalur kebijaksanaan tertentu, saya akan memiliki 30% keyakinan. Sayangnya, meskipun saya telah berusaha dengan segala upaya saya untuk mengumpulkan bahan-bahan abadi, saya masih jauh dari standar untuk memurnikan Gu abadi. Memurnikan Gu abadi itu sangat sulit. Mata Shark Demon sedikit berbinar mendengar kata-kata Fang Yuan, tetapi segera meredup. Dia telah bekerja sama dengan Xingxiang Zi tidak hanya sekali, dan mengetahui seluk-beluk Fang Yuan. Fang Yuan memang tidak memiliki jurus pembunuh abadi jalur kebijaksanaan. Saat mengungkap jurus pembunuh medan perang kali ini, Shark Demon juga mempelajari beberapa hal. Big Baklu Tansin dan Gu Immortal jalur iblis jari hantu ke-9 tidak dapat menandingi Fang Yuan dalam metode jalur kebijaksanaan. Bahkan tidak perlu menyebutkan Bo dan Xie Su Fang, sebaliknya, benar-benar terampil, jauh melampaui Fang Yuan, tetapi dia adalah Gu Immortal jalur lurus dan belum lagi dia tidak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok Shark Demon, nafsu makannya terlalu besar. Dalam perjalanan ini, Shark Demon dan kelompoknya bahkan tidak mendapatkan apapun, tetapi Xie Su Fang memperoleh Gu abadi, mendapatkan keuntungan terbesar. Tidak peduli seberapa berpikiran terbuka Shark Demon, dia merasa sangat kehilangan karena kehilangan Gu abadi. Meskipun mereka mengungkap medan perang jiwa yang bertarung, mereka memiliki kesan yang buruk tentang Xie Su Fang, hanya saja mereka menekannya dan tidak menyebutkannya. Dengan kepribadian Shark Demon, cepat atau lambat dia akan membalasnya. Fang Yuan mengamati ekspresi Shark Demon, melihat mata Shark Demon berbinar sebelum meredup, dia menghela napas dan berkata lembut, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua. Warisan jalur kebijaksanaanku sudah lengkap, jika aku memiliki Gu abadi jalur kebijaksanaan itu, aku dapat menggunakan beberapa jurus pembunuh abadi yang kuat dan kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Bahkan jika aku tidak dapat menandingi Xie Su Fang, jaraknya tidak akan terlalu besar. Shark Demon mengangguk dan membicarakan hal-hal lain, tidak melanjutkan topik ini. Fang Yuan belum sepenuhnya mengungkapkan dirinya sebelum dia disela, tetapi bagaimana mungkin Shark Demon tidak mengerti maksud Fang Yuan. Implikasi tersembunyi dari kata-kata Xingxiang Zi adalah membuatku mensponsori dia dalam menyempurnakan Immortal Gu jalur kebijaksanaan itu. Tetapi aku akan sangat menderita dalam transaksi ini, tidak apa-apa jika penyempurnaan berhasil, tetapi jika gagal, semua investasi akan sia-sia, itu hanya akan menambah kemalanganku. Shark Demon merenung, dan menolak pemikiran untuk membantu Fang Yuan menyempurnakan Immortal Gu. Faktanya, tekanan padanya baru-baru ini sangat besar. Untuk menyerang tanah terberkati Yulu, dia dan Su Bai Men telah menginvestasikan sejumlah besar energi dan kekayaan. Tetapi sampai saat ini, hanya ada sedikit hasil. Pada upaya ini juga, mereka telah membayar cukup banyak untuk mengundang 3 asisten jalur kebijaksanaan. Bahkan jika Shark Demon dan Su Bai Men adalah ahli veteran dengan fondasi yang dalam, akumulasi mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat ini. Memurnikan Immortal Gu mungkin hanya mengirim diri mereka ke dalam lubang tanpa dasar. Kecuali itu satu-satunya pilihan yang tersisa, Shark Demon sama sekali tidak akan memilih opsi ini. Fang Yuan merasa sedikit menyesal dengan sikap Shark Demon, tetapi dia sudah memperkirakannya dan tidak merasa kecewa. Dia telah menghabiskan sebagian besar batu esensi abadinya untuk merelokasi tanah yang diberkati. Dengan kemampuan finansialnya saat ini, dia membutuhkan waktu yang lama sebelum dia dapat mengumpulkan cukup bahan abadi untuk memurnikan Gu abadi pikiran bintang. Tidak masalah jika Shark Demon tidak terpancing, yang terpenting adalah tetap bergabung dengan aliansi zombie. Fang Yuan tidak melupakan tujuan utamanya saat ini.
Shark Demon juga ingin Fang Yuan bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur. Alasannya, karena begitu Fang Yuan bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur, dia akan berada di pihak Shark Demon dan Subaiman. Seperti ini, dengan batasan aliansi-aliansi zombie, Shark Demon dapat dengan lebih mudah dan lebih pasti menggunakan Fang Yuan saat mereka menyerang tanah yang diberkati Yulu. Ini akan sangat membantu rencana pengembangan Shark Demon saat ini. Membantu Xing Xiangzi berarti membantu dirinya sendiri, jadi setelah jamuan memancing hiu, Shark Demon membawa Fang Yuan ke markas besar aliansi zombie Laut Timur. 2 hari kemudian, Shark Demon dan Fang Yuan terbang dengan cepat. Ini adalah wilayah laut musim semi kuning. Shark Demon menunjuk ke arah laut di bawah, dan memperkenalkan. Sebenarnya, tidak perlu ada tanda darinya, karena Fang Yuan sudah melihat ke arah laut khusus di bawahnya. Air laut di daerah mata air kuning berwarna kuning, seperti laut yang bercampur dengan tanah dan pasir. Ombak mengepul, bergerak naik turun di laut. Namun pada kenyataannya, tidak ada pasir yang mengapung di area laut mata air kuning. Air laut itu sendiri berwarna kuning muda. Area laut mata air kuning adalah area laut yang sangat istimewa. Saat Anda semakin dekat ke pusat area laut, Anda akan menemukan tidak ada makhluk hidup. Ini adalah area pertanian zombie terbesar di 5 wilayah. Shark Demon memperkenalkan. Fang Yuan mengangguk dan menggunakan metode investigasi, penglihatannya meningkat tajam, menembus permukaan laut menuju kedalaman. Dia melihat kerangka yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalam laut, sejumlah besar kelompok ikan zombie, sotong zombie, ubur-ubur, penyu laut, dan sebagainya, bergerak di laut, dan terus-menerus saling bertarung. Di dasar laut hidup karang putih keabu-abuan yang membusuk yang mengeluarkan bau busuk yang menyengat yang menyebar ke air laut di sekitarnya. Helai rumput laut, hanyut mengikuti aliran air, pucat pasi, seperti jerat yang digunakan untuk menggantung orang. Selama 2 hari ini, kami menggunakan 4 arus bawah, dan terbang selama 1,5 hari, melewati 10 wilayah laut sebelum kami mencapai wilayah laut mata air kuning tempat markas besar aliansi zombie Laut Timur berada. Aliansi zombie Laut Timur memang markas besar aliansi zombie di 5 wilayah, untuk dapat menguasai wilayah yang begitu luas di Laut Timur. Fang Yuan berseru dengan tulus. Shark Demon tertawa terbahak-bahak, cabang aliansi zombie di 4 wilayah lainnya lebih lemah, tetapi di sini di Laut Timur adalah markas besar aliansi zombie, kuat dan makmur, dan dapat melampaui kekuatan super lainnya. Saudara Xing Xiang, bergabung dengan kekuatan yang kuat ini adalah keputusan yang masuk akal. Berbeda dari kota raksasa aliran gelap milik aliansi zombie dataran utara, aliansi zombie Laut Timur memiliki tanah terberkati publik yang mereka gunakan sebagai markas besar mereka. Tanah terberkati publik ini, yang terletak di tengah wilayah laut mata air kuning, dikenal sebagai Kerajaan Abadi di dunia Dewa Laut Timur. Di bawah bimbingan Shark Demon, Fang Yuan dengan lancar memasuki tanah terberkati Kerajaan Abadi. Berbeda dengan perkiraan Fang Yuan, tanah terberkati Kerajaan Abadi adalah pemandangan yang penuh kehidupan, dipenuhi dengan kicauan burung dan harum bunga. Ini sangat kontras dengan energi kematian dan pembusukan zombie abadi. Karena zombie abadi sudah berada di antara mayat hidup, lubang abadi mereka berubah menjadi tanah mati. Bagaimana Anda bisa membangun tanah terberkati publik yang begitu besar? Mungkinkah itu dari tanah terberkati milik para dewa Gu yang masih hidup dari aliansi zombie? Fang Yuan bingung. Shark Demon tertawa. Xing Xiangzi, kau bisa tenang saja. Aliansi zombie Laut Timur tidak pernah memaksa dewa abadi manapun yang ingin bergabung dengan aliansi zombie untuk menawarkan sebagian dari bukaan abadi mereka. Tentu saja, aliansi zombie mendorongmu untuk menawarkan sebagian dari tanah terberkatimu dengan memberikan sejumlah besar hadiah. Kau akan melihatnya begitu melihat tugas di aula dalam. Petik 2. Sebagian besar tanah terberkati kerajaan abadi masih berasal dari para dewa abadi. Atau lebih tepatnya, itu berasal dari para dewa abadi tua yang masa hidupnya akan segera berakhir dan berencana untuk berubah menjadi dewa abadi untuk memperpanjang hidup mereka, atau karena berbagai alasan lainnya. Tahukah kau mengapa tanah terberkati ini disebut kerajaan abadi? Itu karena aliansi zombie Laut Timur memiliki metode unik untuk menggabungkan potongan-potongan tanah terberkati untuk melestarikan dan menjaga vitalitasnya. Mata Fang Yuan berbinar, menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. Shark Demon mengamati ekspresinya, dan tertawa. Xing Xiangzi, apakah kamu juga tertarik dengan metode ini? Hehehe,
Benar, aliansi zombie Laut Timur kita telah memperoleh beberapa keberhasilan dari penelitian dan akumulasi para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya, tentang cara mempertahankan vitalitas lubang abadi tanpa menyebabkan perubahan apapun pada tubuh zombie abadi. Jantung Fang Yuan berdebar kencang, dia selalu memikirkan cara untuk menghidupkan kembali dan menyingkirkan tubuh zombie abadinya. Mengapa? Itu karena lubang abadi zombie abadi adalah tanah mati dan tidak memiliki potensi untuk maju dalam kultivasi. Namun, sekarang, saat Fang Yuan mendengar kata-kata Shark Demon, pikirannya untuk menghidupkan kembali berubah lagi. Alasan saya mencoba untuk terbebas dari tubuh zombie abadi dan bangkit kembali adalah agar lubang abadi saya penuh dengan kehidupan dan maju dalam kultivasi. Tetapi jika saya benar-benar dapat mempertahankan vitalitas lubang abadi sebagai zombie abadi, dan memiliki kemungkinan untuk berkembang, bukankah itu akan memanfaatkan kedua dunia sebaik-baiknya? Menjadi zombie abadi berarti berada di antara mayat hidup tanpa batas umur, dan dapat dianggap sebagai bentuk lain dari umur panjang. Fang Yuan menggunakan keuntungan ini untuk terus melangkah ke dalam lingkaran cahaya kebijaksanaan, meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Namun, jika Fang Yuan hidup kembali menjadi orang yang hidup, umurnya akan berkurang drastis di bawah cahaya kebijaksanaan dan dia hanya akan dapat menggunakan Gu kebijaksanaan beberapa kali. Tubuh zombie abadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, meskipun Fang Yuan memiliki Gu kebijaksanaan, kerugiannya tetap lebih besar daripada keuntungannya. Karena itu, Fang Yuan telah mencari cara untuk hidup kembali selama ini. Jika aku benar-benar dapat mempertahankan tubuh zombie abadiku dan masih menghidupkan kembali bukaan abadiku untuk meningkatkan kultivasiku, ini akan menjadi pilihan terbaik bagiku. Namun saat ini, tampaknya meskipun aliansi zombie Laut Timur telah membuat pencapaian luar biasa dalam aspek ini, mereka masih jauh dari menyempurnakannya. Jika mereka benar-benar memiliki metode ini, aliansi zombie Laut Timur pasti sudah mendominasi Laut Timur. Kelima wilayah itu juga tidak akan memiliki struktur saat ini. Setelah Fang Yuan tenang, ia berspekulasi tentang kebenaran aliansi zombie Laut Timur. Semua manusia fana, mereka akan memiliki hari di mana rentang hidup mereka berakhir. Saudara Xingxiang, setelah kamu bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur, kamu dapat berkontribusi pada aliansi dan menggunakan kontribusi ini untuk ditukar dengan hasil penelitian ini. Shark Demon tersenyum sambil menepuk bahu Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, tetapi pikirannya tenang dan tahu Shark Demon hanya mencoba untuk merayunya. Fang Yuan telah bergabung dengan aliansi zombie dataran utara dan sudah mengerti bahwa untuk ditukar dengan hasil penelitian tingkat seperti itu, kontribusinya pada aliansi pasti sangat besar. Shark Demon membawa Fang Yuan ke pusat kerajaan abadi. Di sana terdapat pegunungan yang diukir dari kerangka, dan di puluhan gunung tersebut terdapat puluhan istana atau aula. Shark Demon membawa Fang Yuan ke sebuah aula. Setelah beberapa lama, Fang Yuan dan Shark Demon keluar dari aula. Fang Yuan sekarang memiliki token identitas dan juga jalur informasi Gu yang digunakan manusia untuk mengirimkan segala macam informasi ke dan dari Zombie Alliance. Dengan bimbingan Shark Demon, Fang Yuan dengan lancar menjadi anggota Zombie Alliance dibandingkan dengan saat pertama Fang Yuan bergabung dengan Northern Plains Zombie Alliance. Kali ini jauh lebih mudah untuk bergabung dengan Eastern Sea Zombie Alliance. Awalnya, Fang Yuan takut identitasnya akan terbongkar, lagi pula, ada beberapa immortal zombie tingkat 8 yang menjaga Eastern Sea Zombie Alliance. Karena itu, Fang Yuan telah menggunakan cahaya kebijaksanaan di tanah terberkati Hu Immortal dan mengeluarkan sejumlah besar Star Dot untuk menyatukan Star Mark Immortal Gu menjadi jurus pamungkas yang samar-samar dikenalnya. Dengan Its Strength, Cheng Fom, dan Star Mark, 3 Immortal Gu sebagai intinya, jauh lebih realistis ketika Fang Yuan berubah menjadi Gu Immortal Jalur Bintang atau Star Path Desolate Beast. Namun kali ini, ketika ia bergabung dengan Eastern Sea Zombie Alliance, Fang Yuan tidak melihat satupun Gu Immortal tingkat 8, bahkan pemeriksaan terhadap identitas Xingxiang Zi-nya hanya formalitas. Alasannya, selain jadwal sibuk para dewa abadi peringkat 8, seharusnya karena Iblis Hiu memiliki status tinggi di aliansi zombie Laut Timur. Dewa abadi yang masih hidup tidak bisa menjadi petinggi aliansi zombie, alasannya pasti karena aliansi zombie Laut Timur memiliki kekuatan besar, memiliki cukup kepercayaan diri dan fondasi. Fang Yuan menganalisis secara diam-diam. 7 hari kemudian, lautan lebah. Kelompok lebah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air,
mendarat di bunga perahu yang mengapung di laut. Selama bulan Mei di Laut Timur, permukaan Laut Lebah akan memiliki riak-riak yang membawa bunga perahu yang tak terhitung jumlahnya yang mengapung. Bunga-bunga ini berwarna cerah, sebesar perahu kecil, seperti gulungan yang menyebar di lautan bunga. Lautan Lebah adalah wilayah laut yang terhubung dengan Laut Bunga. Ada banyak lebah air yang hidup di Laut Lebah, jenis lebah khusus ini hanya bisa terbang sementara, mereka lebih terampil berenang di laut dengan bebas. Selama bulan Mei setiap tahun, bunga perahu yang tak terhitung jumlahnya akan mengalir bersama ombak, tiba di wilayah Laut Lebah. Itu adalah satu-satunya kesempatan bagi lebah air untuk mengumpulkan nektar. Di udara laut ini, Fang Yuan, Shark Demon, dan yang lainnya membentuk formasi, saat mereka menjalani negosiasi yang intens dengan para dewa Goklan Song. Akhirnya, setelah 30 menit, kedua belah pihak mencapai kesepakatan setelah mencapai kesepakatan. Song Yixi dan yang lainnya tidak lagi menuntut kesalahan Xing Xiangzi. Meskipun Xing Xiangzi tidak melakukannya dengan sengaja, itu tetap saja kesalahan. Dia tidak hanya harus meminta maaf, dia bahkan harus mengganti rugi Song Yixi dengan 600 batu esensi abadi. Xing Xiangzi tidak dapat membayar semuanya sekaligus, jadi dia dapat mencicilnya sebanyak 6 kali. Dia dapat membayar 100 batu esensi abadi terlebih dahulu, diikuti oleh 120 pada cicilan kedua, dan 140 batu esensi abadi pada cicilan ketiga. Menurut perjanjian, jika dia membayar secara bertahap, Fang Yuan pasti akan mengalami kerugian yang lebih besar. Jadi, setelah mereka mencapai kesepakatan, Fang Yuan meminjam sejumlah batu esensi abadi dari Tai Bai Yun Seng dan Shark Demon, mendapatkan total 600 dan memberikannya kepada Song Yixi. Ekspresi Song Yixi gelap, dia menerima batu esensi abadi ini sambil menatap Fang Yuan dengan marah. Dia berkata dengan dingin, minta maaf. Fang Yuan adalah orang yang bisa mengalah jika memang diperlukan. Dia tersenyum getir dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh, aku tidak bermaksud menyinggung Peri Yixi, membuat marah seorang wanita cantik, aku benar-benar pantas mati, tolong maafkan aku. Lalu mengapa kau tidak pergi dan mati saja? Sela Song Yixi, Fang Yuan tersenyum getir, jika aku melihat tubuh Peri Yixi secara utuh, aku akan pantas mati 1000 kali. Tetapi peri harus tahu, kabut di sumber air panas itu tebal, kau juga menggunakan jurus pembunuh abadi yang terisolasi, bagaimana mungkin aku bisa melihat apapun? Song Yixi mendengus, dia sangat jelas tentang situasinya saat itu, dia tidak memiliki pertahanan yang dipasang di dasar gunung berapi, bagaimana mungkin dia memiliki jurus pembunuh abadi? Bahkan jika ada kabut, Song Yixi telah menyingkirkannya terlebih dahulu, dia tidak suka penglihatannya terhalang. Tetapi Song Yixi tidak membantah omong kosong Fang Yuan. Bahkan jika lelaki tua yang mesum dan tidak tahu malu, ini telah melihat seluruh tubuhnya, Song Yixi harus menyangkalnya dan menolak untuk mengakuinya. Kedua dewa Gu dari klan Song tampak bingung, mereka bahkan diam-diam mengasihani Xing Xiangzi ini. Fang Yuan telah menjelaskannya dengan jelas, sebenarnya, setelah masalah ini terungkap, klan Song telah memeriksa desa klan Li secara menyeluruh. Arus bawah ini baru terbentuk dalam beberapa tahun terakhir. Dan karena Song Yixi tidak memeriksa dasar gunung berapinya dengan jelas, celah seperti itu terbentuk. Xing Xiangzi hanya melihat sekilas, dan karena kabut tebal, dia tidak dapat melihat apapun, tetapi dia harus mengganti 600 batu esensi abadi. Ini adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Pada akhirnya, itu semua karena klan Song adalah kekuatan super dengan fondasi yang besar. Jika Xing Xiangzi menyinggung orang lain, itu akan baik-baik saja, tetapi dia benar-benar memandang Song Yixi, meskipun dia sendiri bukan masalah, dia didukung oleh tetua tertinggi pertama klan Song, Song Qiuan. Jika bukan karena Shark Demon bernegosiasi dalam masalah ini atas nama Aliansi Zombie Laut Timur, jika bukan karena Aliansi Zombie Laut Timur lebih kuat dari klan Song, Fang Yuan tidak akan mampu membayar hanya 600 batu esensi abadi untuk menyelesaikan masalah ini. Xing Xiangzi, meskipun masalah ini sudah selesai, aku tidak ingin melihatmu muncul di hadapanku lagi. Song Yixi berkata dengan kasar sebelum terbang menjauh. Dua dewa Gu lainnya dari klan Song memiliki sikap yang lebih lembut, mereka menangkupkan tangan mereka dengan sopan, Tuan Shark Demon, Nyonya Su Baimen, selamat tinggal. Jaga dirimu, Shark Demon menjawab. Pada titik ini, insiden itu telah diselesaikan. Shark Demon mengundang Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng ke Shark Sea lagi sebagai tamu. Namun Fang Yuan menolaknya,
ia memberitahu Shark Demon bahwa ia ingin melihat apakah ada misi menguntungkan di aliansi zombie Laut Timur yang dapat memanfaatkan keahliannya untuk mendapatkan batu esensi abadi dan melunasi utangnya. Shark Demon merasakan kekecewaan Fang Yuan dan menghiburnya, mengatakan bahwa aliansi zombie memiliki struktur yang longgar dan tidak akan membatasi kebebasannya. Akting Fang Yuan tepat sasaran. Ia membuat Shark Demon percaya bahwa ia benar-benar seorang kultivator penyendiri yang sangat bertekad untuk memiliki kebebasan. Karena Fang Yuan menolak mereka, Shark Demon dan Su Baimen tidak memaksanya. Pasangan ini juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan invasi berikutnya ke tanah terberkati Yulu. Setelah berpisah dengan Shark Demon, Fang Yuan benar-benar mengambil beberapa misi pengurangan dari aliansi zombie Laut Timur. Ia adalah orang yang waspada. Ia harus menyelesaikan aksinya, ia tidak akan meninggalkan kekurangan dalam detail seperti itu. Fang Yuan memiliki token misi, dan bufana jalur informasi untuk komunikasi, mudah untuk menerima misi, ia tidak perlu menuju ke tanah terberkati kerajaan abadi secara pribadi. Faktanya, Fang Yuan tidak berniat untuk memasuki tanah terberkati kerajaan abadi secara pribadi lagi. Lagi pula, ada zombie abadi tingkat 8 yang berjaga di sana, melawan para ahli hebat seperti itu. Meskipun Fang Yuan memiliki jurus pamungkas yang samar-samar dikenalnya, dia tidak yakin akan hal itu. Meskipun aku menghabiskan 600 batu esensi abadi, selama aku berhasil masuk ke aliansi zombie dataran utara, itu akan sepadan. Sekarang, aku harus menunggu aliansi zombie Laut Timur untuk merilis beberapa misi mengenai dataran utara. Misalnya, pengumpulan informasi di dataran utara, atau misi untuk memeriksa cabang aliansi zombie dataran utara. Fang Yuan berencana. Rencana Fang Yuan berjalan sangat lancar, pada titik ini, ia hanya perlu menunggu. Selanjutnya, Fang Yuan menggunakan Fixed Immortal Travel dan kembali ke tanah suci Hu Immortal. Ia dan Tai Bai Yun Seng berpisah, ia menggunakan Landscape as Before untuk membuka jalan dan berteman di dunia Gu Immortal Laut Timur. Menggunakan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan menghabiskan sedikit waktu untuk menyelesaikan semua misi deduksi yang telah diambilnya dari Eastern Sea Zombie Alliance. Jika dulu, misi deduksi ini akan menghabiskan banyak waktu sebulan, tetapi sekarang Fang Yuan hanya menghabiskan beberapa hari. Fang Yuan perlahan-lahan merasakan pencapaian jalur kebijaksanaannya meningkat. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, ia telah mengalami kekacauan, siksaan, kejayaan, jatuh dari kasih karunia. Semua ini telah mengubahnya menjadi seorang ahli strategi. Ia mahir dalam berkomplot melawan orang lain. Ini membuat Fang Yuan sangat cocok dengan pengembangan jalur kebijaksanaan. Lebih jauh lagi, dengan warisan jalur kebijaksanaan berkualitas tinggi, dan Gu kebijaksanaan peringkat 9, tidak bisakah jalur kebijaksanaan Fang Yuan meningkat drastis? Setelah menyelesaikan misi-misi ini, Fang Yuan tidak menyerahkannya. Kecepatan ini terlalu mengejutkan, tidak sesuai dengan tingkat pencapaian yang telah ia ungkapkan kepada mereka. Mengenai batu esensi abadi yang Fang Yuan berutang kepada Tai Bai Yun Seng dan Shark Demon, ia tidak khawatir. Fang Yuan dapat memilih untuk tidak membayar utang kepada Tai Bai Yun Seng, sedangkan untuk Shark Demon, ia dapat mengembalikannya dalam waktu beberapa hari. Goods Gu memiliki permintaan lebih besar daripada pasokan, penjualannya masih sangat laris, bisnisnya yang lain juga berjalan lancar. Meskipun ia telah menyebabkan 4 sumber pendapatan di tanah terberkati Starform rusak ketika ia memindahkannya, keuntungan bulanan Fang Yuan masih mencapai 1000 batu esensi abadi. Namun terlepas dari ini, Fang Yuan masih kekurangan uang. Baik itu reformasi di tanah terberkati Starform, atau penyempurnaan Gu abadi pikiran bintang, mereka membutuhkan dana dalam jumlah besar. Selain itu, ada juga pemberian makan Gu abadi. Fang Yuan perlu memberi makan sejumlah besar Gu abadi yang dimilikinya. Jika mereka mati karena kelaparan, kerugiannya akan terlalu besar. Menemukan Gu dengan rentang hidup, mendidik ulang Fang Zheng, menginterogasi para tawanan, membangun sarang batu Fang Yuan keempat, meningkatkan gerakan pembunuh abadi, mempelajari teknik jalur kebijaksanaan baru untuk invasi berikutnya ke tanah terberkati Yulu, membeli cacing Gu, membeli binatang buas dan tanaman terpencil jalur kekuatan, membeli pengalaman dan pengetahuan memelihara manusia berbulu, menyelidiki pohon buah mimpi musim semi. Semua masalah ini rumit, Fang Yuan perlu menyelesaikannya. Meskipun tubuh zombie abadi tidak membutuhkan istirahat yang dibutuhkan manusia biasa, Fang Yuan tetap merasa bahwa dia tidak punya cukup waktu. Fang Yuan memahami kesulitannya sendiri dengan jelas. Suatu hari,
Fakta bahwa dialah biang keladi di balik runtuhnya Gedung 88 yang sejati akan terungkap. Dia harus menggunakan periode waktu ini untuk berkembang sebanyak yang dia bisa, untuk menyingkirkan kelemahan yang dimilikinya. Fang Yuan ingin sekali membagi waktunya, atau bahkan membagi dirinya menjadi dua dan bekerja. Sementara dia sibuk dengan tugasnya, Fang Yuan juga mengamati situasi di dunia luar. Dia kurang fokus pada gurun barat dan perbatasan selatan. Benua tengah masih terpengaruh oleh efek konvensi jalur pemurnian yang masih ada. Adapun dataran utara, setelah leluhur tua Suehu mengalahkan Yao Huang dan Dewa Surgawi Baizu, tampaknya ada kedamaian dan ketenangan. Namun, Fang Yuan telah bergabung dalam pertempuran untuk mempertahankan Langya. Dia tahu bahwa Tuan Tua Ken Yang dan penyelidik benua tengah lainnya ada di sini. Jadi, meskipun dataran utara tampak tenang, Fang Yuan dapat merasakan arus bawah yang kuat bergerak dalam kegelapan. Sedangkan untuk Laut Timur, berita paling populer saat ini adalah tentang klan Song dan kekuatan super lainnya yang berjuang untuk menguasai dataran surga yang mendaki. Beberapa hari kemudian, Gurun Barat, Fang Yuan mengubah penampilannya dan melakukan transaksi dengan Dewa Abadi klan Xiao. Ini barangnya kali ini, periksa. Fang Yuan mengeluarkan laba-laba yang menyesal. Kali ini, Dewa Abadi klan Xiao adalah Xiao Sirang. Dia memiliki kepribadian yang stabil dan cukup bijaksana. Dia dikenal sebagai dua otak dan otot klan Xiao bersama dengan Xiao Huqi. Xiao Sirang memeriksanya dan mengangguk puas. Tidak ada masalah, ambil ini. Dia melemparkan sejumlah batu esensi abadi ke arah Fang Yuan. Tapi sekarang berbeda, selain batu esensi abadi, ada juga token, dan bufana jalur informasi. Ini adalah token transaksi klan Xiao. Merupakan pengalaman yang sangat baik berbisnis dengan Anda. Klan Xiao kami berharap dapat melanjutkan transaksi laba-laba penyesalan selama mungkin. Token di tangan Anda adalah token transaksi klan Xiao. Tuan, dengan token ini, Anda sekarang menjadi mitra dagang klan Xiao dan dapat menikmati banyak kebijakan istimewa. Rinciannya dicatat dalam jalur informasi Gufana. Tentu saja, Anda juga dapat menolak token ini, kata Xiao Sirang. Fang Yuan menerima token ini dengan cukup senang. Faktanya, ia berdagang dengan klan Xiao tidak hanya untuk mendapatkan batu esensi abadi dari penjualan laba-laba penyesalan kepada klan Xiao, tetapi juga untuk token transaksi ini. Di antara kelima wilayah, Gurun Barat adalah yang paling berkembang dalam perdagangan. Setiap kekuatan super akan mengeluarkan token transaksi masing-masing. Tetapi token transaksi klan Xiao adalah yang paling bernilai. Alasannya adalah klan Xiao dan klan Tian paling banyak terlibat dalam bisnis di antara semua kekuatan super di Gurun Barat, dengan jumlah mitra dagang terbanyak. Fang Yuan ingin memasuki pasar Western Desert, dan itu dapat dilakukan dengan mudah menggunakan token transaksi klan Xiao, dan dia juga dapat bergaul baik dengan mitra dagang klan Xiao lainnya. Tentu saja, ini juga memiliki kekurangan. Klan Xiao dan klan Tian adalah pesaing terbesar. Menerima token transaksi klan Xiao berarti dekat dengan klan Xiao. Dengan demikian, akan sulit bagi Fang Yuan untuk berbisnis dengan klan Tian dan Gu Immortals yang memiliki token transaksi klan Tian. Dengan token transaksi ini, aku secara resmi dapat terlibat dalam perdagangan ikan naga dan ular piton naga api yang menakutkan. Kentunganku setiap bulan akan melewati 1000 batu esensi abadi. Ketika aku memulihkan sumber daya lainnya, penghasilanku setiap bulan akan mendekati 2000. Fang Yuan tidak menyembunyikan kegembiraannya, menerima token ini sambil tersenyum. Xiao Sirang juga tersenyum. Sejauh yang diketahui Xiao Sirang, Fang Yuan sangat misterius. Sejak Fang Yuan muncul, klan Xiao telah berulang kali melakukan penyelidikan, tetapi tidak dapat menemukan identitas Fang Yuan. Namun, Fang Yuan sama sekali tidak ragu saat menerima token transaksi klan Xiao. Tindakan ini berarti semakin dekat dengan klan Xiao, dan Xiao Sirang secara alami menunjukkan niat baik yang lebih besar. Dengan token transaksi, Fang Yuan mulai menjelajahi dunia Gu Immortal Western Desert selama beberapa hari berikutnya. Jalannya menjadi jelas dengan bantuan token transaksi, meskipun itu adalah pertemuan pertama, Fang Yuan mampu dengan lancar membuat beberapa transaksi yang melibatkan ikan naga dan ular piton naga api yang menakutkan. Sebagian besar transaksi ini adalah transaksi jangka pendek, dan hanya satu atau dua yang merupakan transaksi jangka panjang. Namun, Fang Yuan yakin bahwa seiring berjalannya waktu dan jumlah transaksi meningkat, transaksi jangka panjang ini akan terus bertambah jumlahnya dan menjadi lebih stabil. Dengan suasana hati yang gembira,
Fang Yuan meninggalkan gurun barat. Namun, saat ia melangkah ke tanah yang diberkati Hu Immortal, ia menerima informasi yang mengejutkan. Apa? Song Yixi benar-benar menghancurkan pulau tempat tinggal desa klan Li, dalam keadaan marah. Awalnya, persaingan untuk dataran surga meningkat semakin ketat. Awalnya, hanya ada 3 klan yang memperebutkan kekuasaan, tetapi ketika situasi berubah menjadi jalan buntu, banyak kekuatan lain dan Gu Immortal bergabung, mencari keuntungan. Selama rangkaian kejadian ini, Song Yixi bertemu dengan seorang Gu Immortal jalur iblis wanita, wanita ular 7 lautan, yang mengejek dan memfitnahnya, mengatakan bahwa tubuhnya hanya bernilai 600 batu esensi abadi. Suasana hati Song Yixi merosot ke dasar, dan setelah kembali, dalam keadaan marah, ia pergi ke pulau tak bernama itu dan membantai semua manusia dan binatang buas di pulau itu. Dia kemudian menyebabkan tsunami dan menenggelamkan seluruh pulau berulang kali sebanyak 5 atau 6 kali. Tentu saja, tidak ada seorang pun di pulau tak bernama ini yang selamat. Bagi yang lain, ini bukanlah masalah yang layak disebutkan, jadi keterkejutan Fang Yuan akan terasa aneh dari sudut pandang kebanyakan orang. Sekarang apa yang terjadi pada Li Xiaoyao? Awalnya, Song Yixi dan Li Xiaoyao adalah pasangan yang terkenal, tetapi sekarang karena aku, Song Yixi membantai semua leluhur Li Xiaoyao, bukankah itu seperti membunuh Li Xiaoyao? Li Xiaoyao yang terkemuka dan berkuasa dari kehidupan sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pusat perhatian dalam sejarah sekarang. Sayang sekali, aku bermaksud untuk menghubungkan keberuntungan dengan Li Xiaoyao di masa depan. Dia juga orang yang cukup beruntung. Fang Yuan mendesah dalam hati, struktur masa depan Laut Timur telah berubah drastis karena dia. Dan seberapa jauh perubahan ini akan menyebar untuk memengaruhi hal-hal lain, Fang Yuan juga tidak tahu. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa terjadi yang lebih mengejutkan Fang Yuan. Apa? Langit gua berbintang hancur dan pecahan langit gua yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti meteor, menyebabkan pasukan dari segala ukuran dan dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya bertarung untuk mereka. Fang Yuan terdiam. Menurut ingatannya di kehidupan sebelumnya, peristiwa langit gua berbintang hancur dan runtuh seharusnya terjadi ratusan tahun kemudian. Bagaimana itu bisa terjadi begitu awal di kehidupan ini? Apakah karena aku mengambil keuntungan dari Star-Lord Wan Xiang dan Immortal Monkey King Silei, dan menyebabkan zombie abadi Seven Star Child terbangun dari alam mimpi, menyebabkan Silei terperangkap di gua surga dan tidak punya pilihan selain meminta dukungan dari Combat Immortal Sect. Seven Star Child harus bertarung melawan Combat Immortal Sect, tetapi meskipun memiliki keunggulan teritorial, Combat Immortal Sect adalah kekuatan kolosal yang membuat Seven Star Child merasa situasinya jauh dari baik, memutuskan untuk meledakkan gua surga Starry Sky dan menyeret mereka bersamanya. Spekulasi Fang Yuan sepenuhnya benar. Faktanya, memang seperti itu yang terjadi. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Seven Star Child terperangkap di alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable untuk waktu yang lama tanpa terbangun. Meskipun Star-Lord Wan Xiang meninggal, Silei mewarisi kekayaan ini, dia tidak melapor ke sekte dan diam-diam menyelinap masuk setiap kali celah itu terbuka, dan menjarah sumber daya dengan sembarangan. Namun, dalam kehidupan ini, setelah Fang Yuan membangunkan Seven Star Child, Silei dihadapkan pada bencana, harus berlarian dengan menyedihkan dari Seven Star Child, ia tidak punya pilihan selain menyerah untuk mempertahankan wajahnya, mencari bantuan dari Combat Immortal Sect. Pada akhirnya, Combat Immortal Sect tidak dapat secara paksa menekan Seven Star Child. Karena aku tidak dapat memilikinya, kau bisa melupakan untuk mendapatkannya. Dengan pemikiran ini, Seven Star Child meledakkan Starry Sky Grotto Heaven dan dengan tegas berhenti bertarung dengan para dewa Combat Immortal Sect. Dengan demikian, pecahan-pecahan Grotto Heaven jatuh lebih awal ke tanah benua tengah 2 hingga 300 tahun. Fang Yuan kehilangan kata-kata setelah mendengar berita ini. Dataran utara telah berubah menjadi kekacauan karenaku, dengan runtuhnya gedung 88 yang sejati dan hancurnya tanah suci pengadilan kekaisaran. Laut Timur juga telah berubah, Li Xiaoyao tidak ada lagi. Sekarang, benua tengah juga mengalami perubahan drastis, gua surga langit berbintang telah runtuh sebelum waktunya. Menurut tren ini, benua tengah dan Laut Timur akan berubah tanpa bisa dikenali. Saat ini, seluruh benua tengah terguncang karena peristiwa ini. Tak terhitung banyaknya Dewa Gu, Master Gu, kekuatan super, dan kekuatan lain dari semua ukuran berbondong-bondong menuju dunia pecahan gua surga.
Konvensi jalur pemurnian, benua tengah yang mana, itu semua terlempar ke belakang pikiran mereka. Fang Yuan tidak bisa menahan senyum pahit mendengar ini. Gua surga langit berbintang telah hancur pada saat yang sangat buruk, jika runtuh 2 atau 300 tahun kemudian, Fang Yuan bisa mendapatkan banyak manfaat. Karena saat itulah perang kacau 5 wilayah dimulai dan alam mimpi terwujud secara eksternal. Para juara dan prajurit muncul tanpa henti, kekuatan super lama akan sibuk dengan urusan mereka sendiri, itu paling bermanfaat bagi para kultivator tunggal seperti Fang Yuan. Namun, saat ini, perang kacau 5 wilayah belum dimulai. Benua tengah didominasi oleh pengadilan surgawi, dan 10 sekte kuno besar dengan kuat mengendalikan seluruh benua tengah. Fang Yuan dapat meramalkan bahwa kekacauan awal ini hanya akan berlangsung untuk waktu yang singkat sebelum 10 sekte kuno besar mengendalikan seluruh situasi. Penerima manfaat sebenarnya tidak diragukan lagi adalah mereka dan pengadilan surgawi di belakang mereka. Perkembangan peristiwa berjalan sesuai dengan prediksi Fang Yuan. Perubahan situasi bahkan lebih cepat dari perkiraan Fang Yuan. 10 sekte kuno besar benua tengah menstabilkan situasi, dengan cepat membuat perjanjian internal dan mengusir semua kekuatan lain dan Dewa Gu. Fang Yuan mendapat kesan mendalam tentang kekuatan kolosal yang merupakan 10 sekte kuno besar. Sangat disayangkan mengenai gua surga Starry Sky, Seven Star Child, dan alam mimpi itu. Fang Yuan mendesah dengan penyesalan. Gua surga Starry Sky adalah salah satu rencana jangka panjangnya, tetapi sekarang dengan kejadian yang tak terduga ini, manfaat besar ini terlewatkan olehnya. Namun, perubahan kejadian berikutnya berada di luar ekspektasi Fang Yuan. Sebuah surat dari He Feng yang datang kepada Fang Yuan melalui lubang tanah Gu. Dalam surat itu, He Feng yang, atas nama Sekte Bangau Abadi, mengundang Fang Yuan untuk menjelajahi dunia pecahan gua surga Starry Sky. Mungkinkah? Tatapan Fang Yuan menjadi cerah tajam, pikiran dalam benaknya membuatnya berdiri dengan gembira, dan tertawa keras. Setelah tertawa, Fang Yuan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak bisa ceroboh, meskipun kemungkinan itu adalah jebakan agak kecil, lebih baik untuk menyelidiki terlebih dahulu sebelum menjawab. 2 hari kemudian, Fang Yuan tiba di sebuah lembah gunung di benua tengah. Lembah tanpa nama ini sangat kekurangan persediaan dan sama sekali tidak luar biasa, tetapi karena sebagian besar gua surga langit berbintang telah jatuh di sini, lembah ini telah dikelilingi oleh pasukan sekutu dari 10 sekte kuno besar, menjadikan 1000 li di sekitarnya sebagai zona terlarang. Jika Dewa Gu lainnya melangkah dalam jarak ini, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Fang Yuan juga tidak berani bergerak sembarangan. He Feng yang secara pribadi keluar untuk menyambutnya dan membawanya ke dalam lembah. Ada lebih dari 10 Dewa Gu, dari 10 sekte kuno besar, yang menjaga di dalam lembah. Nak, jangan lakukan hal bodoh di dalam. Pikirkan tentang konsekuensi jangka panjang, anak muda. Melihat He Feng yang memimpin Fang Yuan masuk, para Dewa Gu lainnya tidak menunjukkan ekspresi yang baik, mereka mengancam atau menasihati. Tuan, apakah Fang Yuan? Seorang wanita abadi berpakaian putih keluar dari kelompok abadi itu. Anda adalah peri Bai King. Fang Yuan memfokuskan pandangannya sedikit, sambil membungkuk tanpa mengubah ekspresinya. Peri Bai King mengangguk pada Fang Yuan, berbicara dengan nada hangat, Anda adalah orang yang sering disebutkan putri saya. Dalam kontes ini sekarang atas kepemilikan pecahan gua surga, saya harap Anda bisa berbelas kasih, kami pasti akan membalas Anda di masa depan. Fang Yuan telah bertukar Gu nyali dengan rumah afinitas roh. Berkali-kali, tetapi belum pernah bertemu peri Bai King sekalipun. Tetapi sekarang, karena menyangkut keselamatan putrinya, Feng Jin Huang, peri Bai King tidak punya pilihan selain muncul secara pribadi dan meminta Fang Yuan untuk memberinya sedikit perhatian. Fang Yuan punya rencananya sendiri, dan menerimanya tanpa ragu-ragu, berkolaborasi dengan pihak Anda telah menjadi pengalaman yang menyenangkan, Nona Bai King bisa merasa tenang. Peri Bai King mengangguk puas. Banyak Dewa Gu lainnya mendengus dingin. Tatapan dingin melintas di mata He Feng yang. Masuklah, yang lain sudah masuk, kultivasimu adalah yang tertinggi jadi kau yang terakhir. He Feng yang berkata dengan berat. Fang Yuan mengangguk dan melangkah maju. Pemandangan di dalam lembah itu aneh seperti Fata Morgana, yang tampak seperti semak-semak adalah ombak biru seperti laut. Pemandangan itu tidak memiliki batas yang sama satu sama lain, menyerupai gambar rusak yang tiba-tiba disatukan. Ini tentu saja bukan Fata Morgana, tetapi dunia pecahan gua surga,
pintu masuknya terbuka, memungkinkannya untuk dijelajahi. Melihat Fang Yuan bergerak selangkah demi selangkah di dalam, He Feng yang tidak bisa menenangkan hatinya dan mengingatkan lagi, jangan lupa tempat yang kuceritakan kepadamu, kau harus menempatinya. Jangan khawatir, Fang Yuan melambaikan tangannya tanpa berbalik. Di bawah tatapan semua orang, tubuhnya sepenuhnya memasuki pecahan gua surga. Fang Yuan melihat ke atas, melihat bahwa danau itu bersinar dalam cahaya yang dipantulkan. Danau itu memiliki permukaan yang luas dan diwarnai dengan banyak corak biru. Begitu dia memasuki dunia pecahan gua surga langit berbintang, dia telah mendarat di danau biru ini. Danau itu memiliki permukaan yang sangat luas, ada beberapa pulau kecil di dekat bagian tengah danau, ditumbuhi tanaman. Melihat lebih jauh lagi, di balik danau biru itu, ada lapisan-lapisan punggung gunung, mereka berwarna nila, bercampur lembut dengan langit. Fang Yuan berdiri di permukaan air seperti dia berdiri di tanah. Dari sudut pandang seorang Master Gu Fana, kemampuan untuk berdiri di atas air ini sangat mengesankan. Tapi itu sudah semudah bernapas bagi Fang Yuan sekarang. Sebelum memasuki jauh ke dalam pecahan gua surga, Fang Yuan memberikan pandangan terakhir di bawahnya. Hanya untuk melihat bahwa di bawahnya, danau biru itu tiba-tiba retak, seperti cermin yang retak, permukaan danau ini benar-benar pecah. Fang Yuan dapat melihat dunia luar melalui cermin ini, ia melihat lembah tak bernama di benua tengah, serta sosok-sosok Dewa Gu, mereka menatap Fang Yuan dengan tatapan rumit. Fang Yuan mencibir dalam hati, ia berbalik dan melompat menjauh dari danau, terbang menjauh. Dewa Gu dari 10 sekte kuno besar benua tengah tidak tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Fang Yuan berada di dalam gua surga langit berbintang. Gua surga langit berbintang sangat unik, memiliki 7 area yang terisolasi, tidak seperti gua surga biasa. Jelas, gua surga langit berbintang memiliki banyak tanda dao jalur ruang angkasa, dan semuanya juga sangat istimewa. Ada banyak binatang buas di gua surga langit berbintang, bahkan ada binatang buas kuno, naga zombie yang menjaga aula bintang ke-8, pohon daging berjalan, mereka meninggalkan kesan yang mendalam pada Fang Yuan. Tetapi setelah pertempuran yang begitu sengit, ditambah dengan penjarahan sekte abadi tempur, dan hancurnya gua surga langit berbintang, pasti hanya ada sedikit binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno yang tersisa di dunia pecahan. Saat ini, ada 2 binatang buas terpencil dan 1 tanaman terpencil di dunia pecahan gua surga ini. Fang Yuan terbang di langit sambil mengingat informasi yang telah diceritakan He Feng yang kepadanya. 2 binatang buas terpencil, dan 1 tanaman terpencil ini masing-masing adalah ikan naga binatang terpencil, kura-kura esensi tersembunyi, dan rumput neter. Selama seseorang menjadi dewa abadi, mereka tahu tentang ikan naga, mereka sangat umum digunakan sebagai makanan untuk dewa abadi. Sebagian besar Gu Fana dapat diberi makan dengan daging ikan naga jika makanan khusus mereka tidak mencukupi, dan sebagian makanan untuk dewa abadi dapat diganti dengannya. Tentu saja, dewa abadi itu unik, kebutuhan makan mereka bisa sangat aneh, efek ikan naga jauh lebih rendah. Lebih jauh lagi, hanya daging ikan naga tingkat binatang buas yang dapat digunakan untuk makanan mereka. Di antara binatang buas yang terpencil, yang memiliki kekuatan tempur terendah pastilah ikan naga binatang buas yang terpencil. Menurut rumor, ikan naga bukanlah spesies yang berasal secara normal dari dunia, itu adalah spesies yang diciptakan secara artifisial melalui jalur makanan. Kura-kura esensi tersembunyi adalah binatang buas yang terpencil dari jalur kebijaksanaan yang langka. Ia memiliki kebiasaan aneh, ketika ia dewasa, ia akan tinggal di satu tempat dan berhenti bergerak. Seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lumut akan tumbuh di tubuhnya, ia akan berubah menjadi batu dan menjadi bukit palsu raksasa. Karena ia dapat menyembunyikan auranya dan dapat menyembunyikan dirinya dengan baik, ia sulit ditemukan. Hanya ketika merasakan bahaya besar, ia akan berpindah tempat, tidak akan berhenti sampai menemukan tempat peristirahatan yang memuaskan. Setelah itu, ia akan berhenti dan bersembunyi di cangkangnya, bertahan terhadap cuaca, baik itu angin, hujan, salju, atau sebagainya, sekali lagi. Jika ia dapat menangkap binatang buas yang terpencil ini, itu jauh lebih baik daripada membunuhnya. Kura-kura esensi tersembunyi adalah binatang buas terpencil jalur kebijaksanaan, ia memiliki hubungan bawaan dengan jalur kebijaksanaan, ia adalah binatang roh jalur kebijaksanaan. Ia memiliki kemampuan alami untuk menemukan tempat yang aman untuk ditinggali.
Banyak Dewa Gu jalur kebijaksanaan akan menggunakan kura-kura esensi tersembunyi untuk membantu mereka ketika mereka menghadapi kesulitan dalam deduksi. Fang Yuan mewarisi warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan. Ada juga cara untuk menggunakan cangkang kura-kura esensi tersembunyi yang baru saja dibunuh untuk membantu dalam deduksi. Jelas, menangkap kura-kura esensi tersembunyi ini berguna bagi Dewa Gu. Karena ia tidak bergerak dan memiliki pertahanan yang kuat, Sekte Abadi Tempur tidak menyerangnya dengan tergesa-gesa. Rumput neter juga mirip, ia berakar di tanah dan tidak bisa bergerak, tidak terlalu berbahaya selama seseorang tidak mendekatinya. Sebatang rumput neter sangat berguna bagi seorang Dewa Gu jalur jiwa. Dan karena rumput neter mengandung sejumlah besar tanda dao jalur jiwa, seiring berjalannya waktu, ia akan memengaruhi lingkungan sekitar. Area yang luas di sekitar rumput neter akan menjadi tempat berkembang biaknya cacing Gu jalur jiwa. Rumput neter memiliki efek yang sangat besar untuk mengubah lingkungan tanah yang diberkati atau gua surga. Jadi karena alasan yang sama, Combat Immortal Sect tidak mengambil rumput neter ini, menyimpannya sampai sekarang. Namun mereka tidak menyangka Seven Star Child begitu tegas, ia lebih suka menyeret semua orang bersamanya, menyebabkan gua surga Starry Sky hancur dan jatuh. Situasi ini sudah di luar kendali Combat Immortal Sect, dunia pecahan gua surga Starry Sky ini menjadi titik negosiasi bagi 10 sekte kuno besar di benua tengah. Mereka memutuskan waktu tertentu dan masuk untuk memanen sumber daya di dalamnya. He Feng yang mewakili Immortal Grand Sect dan sebelum memasuki dunia pecahan gua surga, ia memberi Fang Yuan beberapa misi. 3 di antaranya mengenai ikan naga, rumput neter, dan kura-kura esensi tersembunyi. Jika kau dapat menangkap ketiganya hidup-hidup, itu akan lebih baik. Menurut perjanjian, kau bisa mendapatkan sepertiga dari nilai yang kau peroleh. He Feng yang memberitahu Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan adalah bawahan Immortal Grand Sect di atas kertas, ini tidak terjadi. Sebagai orang yang terlibat langsung, He Feng yang sangat menyadari hal ini. Jadi, dia tahu bahwa untuk membuatnya bekerja keras, dia hanya bisa membangkitkan minat Fang Yuan melalui keuntungan. Meskipun Fang Yuan hanya seorang zombie abadi tingkat 6, dia memiliki keuntungan besar melawan 3 binatang buas atau tanaman terpencil ini. Karena Fang Yuan tidak hanya memiliki Gu abadi miliknya sendiri, dia juga memiliki Gu abadi yang dipinjamkan khusus oleh Sekte Bangau Abadi kepadanya. Memiliki Gu abadi adalah tingkat kekuatan pertempuran yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tidak memiliki Gu abadi. Meskipun ikan naga, kura-kura esensi tersembunyi, dan rumput neter adalah makhluk yang sangat kuat, mereka tidak memiliki Gu abadi. Jika mereka memilikinya, mereka akan menjadi harta karun berjalan. Gu abadi pasti sudah menyerang, baik itu zombie abadi Seven Star Child, atau Sekte Abadi Tempur, bagaimana mungkin mereka tidak menyerang. Biasanya, di dalam surga gua dan tanah yang diberkati, tidak ada Gu abadi liar. Karena begitu Gu abadi liar terbentuk, Gu abadi akan mengambilnya untuk mereka gunakan sendiri. Bagaimanapun, meninggalkan Gu abadi liar tidak akan memberikan manfaat apapun bagi tanah yang diberkati. Itu malah akan menyebabkan kendali Gu abadi atas tanah yang diberkati atau gua surga jatuh. Jika binatang buas itu mengamuk, itu akan menjadi masalah. Selain itu, pemilik gua surga Starry Sky, Seven Star Child, telah terbangun sejak lama. Sebagai pemiliknya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah ada Gu abadi liar. Bahkan jika Seven Star Child sibuk dan tidak punya waktu, gua surga Starry Sky diserang oleh Combat Immortal Sect, mereka telah mencarinya dengan saksama. Kecuali jika itu adalah Gu abadi yang sangat istimewa dan dapat menyembunyikan dirinya dengan baik, itu tidak akan ada sampai saat ini. Menurut peta, ikan naga ada di danau biru ini, dekat pulau kecil di tengah danau. Fang Yuan terbang di langit, tatapannya bersinar, ketertarikan terbesarnya di antara ketiganya adalah pada ikan naga buas yang terpencil. Tentu saja, ikan naga hidup bersama dalam jumlah besar. Di sekitar ikan naga buas yang terpencil, ada banyak ikan naga fana. Ini semua adalah keberuntungan yang memikat bagi Fang Yuan. Tidak kusangka aku akan mendapatkan ikan naga buas keduaku secepat ini. Karena aku dapat mengambil sepertiga dari keuntungannya, aku akan memilih ikan naga. Fang Yuan memikirkan ini dan merasakan sedikit kegembiraan dalam hatinya. Sementara itu, di sebuah pulau kecil di Danau Biru, sekelompok Bumaster dari Heavens Envy Manor sedang menatap danau di depan mereka dengan sangat jengkel. Ada 5 orang dalam kelompok ini, hampir semuanya memiliki kultivasi peringkat 5,
kecuali satu Gu Master muda yang berada di tahap puncak peringkat 4. Anak muda ini bernama Wei Wusang, dia adalah kepala murid elit yang mewakili Heavens Infai Manor. Dia tergila-gila dengan peribisia dan pernah bertarung dengan Fang Zheng, tetapi kalah. Fang Zheng memberinya sedikit muka dan mengakui bahwa itu seri. Karena dia menjaga reputasinya, dia merasa berterima kasih kepada Fang Zheng, merasa seperti dia berutang budi padanya. Dia awalnya adalah tahap menengah peringkat 4, tetapi dalam kontes untuk sumber daya ini, Heavens Infai Manor mengambil tindakan untuk secara khusus meningkatkan level kultivasinya ke tahap puncak peringkat 4. Di satu sisi, mereka melatih murid generasi berikutnya, mereka adalah harapan masa depan, di sisi lain, mereka kekurangan tenaga kerja. Baru saja, untuk menjelajahi semua fragmen Gua Surga Starry Sky, 10 sekte kuno besar di benua tengah telah terlibat dalam persaingan sengit. Seven Star Child sangat kejam, dia meledakkan sendiri Gua Surga Starry Sky, tetapi dia mengendalikan ledakan itu dengan sangat baik. Hampir tidak ada Gu Immortal yang bisa memasuki dunia fragmen, hanya murid-murid mereka yang bisa masuk dan menjelajahinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dunia pecahan Gua Surga ini memiliki tanda dao yang jarang, mereka robek dan rusak, seperti rumah yang akan runtuh, mereka hanya bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, para Dewa Gu memiliki tanda dao, mereka seperti raksasa. Memasuki dunia pecahan secara paksa seperti raksasa memasuki rumah kecil, satu-satunya hasilnya adalah rumah itu hancur dan semua sumber daya di dalamnya hancur. Dalam kehidupan masa lalunya, Fang Yuan menjadi Dewa Gu jalur darah dan menciptakan sekte setan sayap darah. Ketika Gua Surga Langit Berbintang hancur, dia juga mengarahkan para Master Gu Fana di Sekte Iblis untuk memasuki dunia pecahan menggantikannya dan mencari sumber daya. Tapi sekarang, mengapa Fang Yuan bisa memasukinya? Berbicara tentang ini, dia agak tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar alasannya. Itu karena Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi terendah di antara para Dewa Gu, dia memiliki sedikit tanda dao jalur kekuatan di tubuhnya, dan karena wajahnya yang samar-samar dikenal, dia terus kehilangan tanda dao jalur kekuatan. Salah satu Gu Dewa inti yang wajahnya samar-samar dikenal adalah Gu Dewa Pemakan Kekuatan. Mengubah aura regional Dewa Pemakan Kekuatan melibatkan penggunaan kekuatan secara terbalik, untuk mengeluarkan tanda dao jalur kekuatan. Meskipun dia memiliki domba bertanduk raksasa dan binatang buas jalur kekuatan lainnya untuk meningkatkan jumlah tanda dao jalur kekuatannya, dia telah banyak menyamarkan dirinya baru-baru ini, setelah menjumlahkan keuntungan dan kerugiannya, ada batasan berapa banyak tanda dao jalur kekuatan yang bisa dia dapatkan. Dengan demikian, Fang Yuan dapat masuk sementara Dewa Gu lainnya tidak bisa. Dia baru saja mencapai batas atas dari apa yang dapat ditanggung dunia pecahan, hanya ada sedikit orang yang bisa begitu menyedihkan dalam tingkat kultivasi mereka setelah menjadi Dewa Gu. Yang terpenting, karena identitasnya, Sekte Bangau Abadi dapat memanfaatkannya. Ini adalah kompetisi di antara 10 sekte kuno besar, jika Fang Yuan bukan kekuatan cabang dari Sekte Bangau Abadi, dia akan menjadi Dewa Abadi dari luar, dia tidak akan diizinkan masuk oleh sekte lain. Ini adalah jalan yang benar. Mereka sangat memperhatikan aturan. Mereka tidak seperti jalan iblis, yang melihat siapa yang memiliki tinju lebih besar, dengan bersaing dengan kekuatan melawan kekuatan, atau melihat siapa yang lebih kejam dan tercela. Aturan pertama dari jalan iblis adalah tidak adanya aturan, sialan sekte jiwa kuno ini, mereka benar-benar membuat keributan dengan ikan naga buas yang terpencil untuk menghalangi kita. Pada saat ini, di pulau kecil di tengah danau, kelompok dari Heavens Infai Manor terjebak, mereka tidak bisa maju. Di depan mereka, ombak bergemuruh, air pasang naik, airnya megah dan berbahaya. Kelima Gu Master dari Heavens Infai Manor mengerutkan kening, menatap danau, mereka merasakan kemarahan dan ketidakberdayaan. Melalui air danau, mereka bisa melihat samar-samar bahwa ada monster besar yang berenang di kedalaman danau. Setiap kali ekornya bergerak, arus akan tercipta saat air pasang besar muncul ke permukaan. Bahkan, terkadang, kepala ikannya yang keras akan menabrak dasar pulau kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali ikan naga menyerang, akan ada suara keras, diikuti oleh getaran di bawah kaki semua orang. Orang-orang dari Heavens Infai Manor terjebak di pulau kecil ini, melihat ombak di depan mereka, wajah mereka pucat, mereka tak berdaya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ikan naga buas yang terpencil biasanya damai dan jarang menjadi gila. Namun sebelumnya,
Para Master Gu dari Sekte Jiwa Kuno telah menggunakan beberapa metode untuk membuat ikan naga buas yang terpencil ini menjadi gila. Ia berada dalam kondisi mengamuk dan mengamuk. Ia telah kehilangan akal dan watak alaminya. Para Master Gu dari Heavens Infy Manor memiliki kemampuan untuk mendaki gunung dan bergerak melintasi perairan, tetapi mereka hanyalah manusia biasa dengan esensi purba yang terbatas. Dalam situasi saat ini, mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Itu terlalu berbahaya. Sekte Jiwa Kuno benar-benar dapat memengaruhi ikan naga buas yang terpencil. Mereka pasti telah menggunakan teknik abadi dari sekte tersebut. Kami dari Heavens Infy Manor juga berasal dari salah satu dari 10 sekte kuno yang hebat. Kami tidak dapat kalah dari Sekte Jiwa Kuno. Tetua Zuning, mari kita gunakan metode abadi kami juga. Sementara mereka tidak berdaya, seorang Gu Master dari Heavens Infy Manor tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan hal ini. Mendengar bahwa ada metode abadi, para Gu Master lainnya menunjukkan ekspresi terinspirasi, cahaya bersinar di mata mereka. Penatua Zuning, yang memiliki metode itu mengerutkan kening, dia mendesah pahit, jika saya bisa menggunakannya, saya pasti sudah melakukannya, mengapa saya harus menunggu sampai sekarang? Dia memberitahu semua orang kesulitannya. Ternyata, sebelum perjalanan ini, Zuning dipanggil oleh seorang penatua tertinggi dan dipercayakan dengan Gu abadi dan beberapa esensi abadi. Tetapi Gu abadi ini digunakan untuk pertahanan, itu tidak akan membantu dalam situasi ini untuk menyingkirkan ikan naga. Sekte memberimu Gu abadi. Seperti apa rupa Gu abadi, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Cepat, mari kita melihatnya dan memperluas visi kita. Pengakuan Zuning yang terus terang membuat semua orang sangat penasaran. Seketika, mereka melupakan masalah di depan mereka, mereka ingin melihat kecemerlangan Gu abadi. Zuning tersenyum pahit lagi, saya akan berbicara jujur, saya hanya melirik sekilas Gu abadi ini sebelum Tuan Tetua tertinggi menempatkannya di tubuh saya. Saat ini, saya bahkan tidak tahu di mana Gu abadi berada di tubuh saya, apalagi mencoba mengambilnya. Semua orang sangat kecewa, mereka mendesah serempak. Hanya mata Wei Wusang yang bersinar terang, dia berkata dengan kagum, akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkan Gu abadi yang menjadi milik saya suatu hari nanti. 4 Master Gu tua lainnya menatap Wei Wusang dan tersenyum pahit atau menggelengkan kepala. Wei Wusang terlalu muda. Orang muda suka bermimpi, ini wajar. Tetapi hanya setelah banyak pengalaman mereka akan mengerti bahwa mimpi dan kenyataan berbeda, seperti keempat Master Gu tua ini. Siapa yang tidak ingin memiliki Gu abadi mereka sendiri? Siapa yang tidak ingin menjadi abadi yang agung dan perkasa? Tetapi abadi dan fana adalah dunia yang berbeda. Kenyataan itu kejam, banyak orang kehilangan masa mudanya, banyak mimpi orang hancur. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa menjadi abadi? Pemimpin, Zuning, mendesah, untuk saat ini, kita tidak punya cara yang lebih baik, kita hanya bisa menunggu. Ketika ikan naga tenang, kita akan berangkat. Tetapi dengan cara ini, 9 sekte lainnya akan mendapatkan semua barang bagus. Kita hanya akan memiliki sisa. Seorang Master Gu bertanya dengan cemas. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ning mendesah, tetapi dia tidak lupa untuk meningkatkan moral, ini bukan hal yang sepenuhnya buruk. Biarkan mereka pergi dan bersaing terlebih dahulu, kita dapat mengambil kesempatan untuk saat ini untuk mengumpulkan kekuatan kita. Meskipun Gu abadi sangat kuat, mereka membutuhkan esensi abadi yang sesuai untuk diaktifkan. Esensi abadi mereka akan terbatas, biarkan mereka menghabiskan sumber daya mereka dalam bersaing satu sama lain. Selama tahap selanjutnya, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan daripada mereka. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah, suasana hati mereka yang sedih sedikit pulih. Namun, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk mengingatkanmu. Ekspresi Zuning serius, tidak peduli seberapa kuat kita, ada 2 orang yang tidak boleh kita ganggu. Yang satu adalah Feng Jin Huang dari Spirit Affinity House, yang satunya adalah Fang Yuan dari Immortal Clan Sect. Kenapa? Feng Jin Huang dan Fang Yuan adalah 2 orang jenius di generasiku, tetapi mereka berdua masih lajang. Saat ini, 10 sekte kita masing-masing memiliki 5 anggota, kita semua memiliki metode keabadian yang misterius. Mengapa kita harus takut pada mereka berdua? Wei Wusang tidak yakin dengan kebenarannya, dia bertanya dengan agak skeptis. Itu karena kamu tidak tahu detail yang tersembunyi. Tatapan Zuning berat,
dia melihat ke arah Master Gu di sekitarnya dan berkata, aku mengetahui berita mengejutkan ini dari sekte sebelum kita datang. Feng Jinhuang memiliki pendidikan yang mulia, kedua orang tuanya adalah Dewa Gu, terlebih lagi, mereka adalah makhluk yang sangat kuat bahkan di antara Dewa Gu. Menurutmu metode abadi yang mengejutkan apa yang dimiliki orang seperti itu? Jadi begitu, Wei Wusang terkejut, yang lain juga menunjukkan ekspresi terkejut. Zuning melanjutkan, tetapi dibandingkan dengan Feng Jinhuang, Fang Yuan itu bahkan lebih menakutkan. Jangan bilang latar belakangnya bahkan lebih hebat dari Feng Jinhuang. Seseorang bertanya dengan curiga. Zuning mengerutkan kening, aku juga tidak yakin dengan detail spesifiknya, tetapi sekte itu secara khusus mengatakan ini kepadaku, bahwa Fang Yuan jauh lebih menakutkan daripada Feng Jinhuang, kita harus menghindarinya dengan segala cara, kita tidak boleh bertarung dengannya. Meskipun Fang Yuan adalah jenius nomor 1 di generasiku, dia tidak seseram itu, kan? Wei Wusang curiga, jangan bilang kalau metode abadi yang diberikan sekte Bangau abadi kepadanya adalah yang terkuat di antara 10 sekte. Para Master Gu lainnya mencoba menganalisis. Zuning menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa sekte Bangau abadi mengirim Fang Yuan ke sini sendirian, pikirkanlah, apa artinya ini? Tampaknya sekte Bangau abadi sangat percaya diri pada Fang Yuan, mereka percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia bisa menghadapi kita semua. Sombong, mereka meremehkan kita, sekte Bangau abadi bukanlah orang bodoh, sekte itu juga menyuruh kita untuk menghindari Fang Yuan, tampaknya ada alasan di balik ini. Kita harus bertindak sesuai dengan peringatan sekte. Itu belum tentu terjadi, seperti kata pepatah, 2 tinju tidak dapat menandingi 4 telapak tangan. Bahkan jika Fang Yuan adalah yang terkuat, dia pasti akan menyebabkan sekte lain bekerja sama dalam perlawanan. Hasilnya masih belum diketahui. Para Master Gu berdiskusi. Mereka berbicara satu demi satu. Beberapa bersikap stabil dan konservatif, beberapa marah, beberapa ingin bekerja sama dengan sekte lain. Tepat pada saat ini, suara melengking datang dari langit. Semua orang mengerutkan kening, Wei Wusang bahkan menutup telinganya. Kelima Gu Master menoleh dan melihat bahwa di langit, ada sosok yang melesat melintasi angkasa. Orang ini sangat cepat, ledakan sonik dapat terdengar saat mereka bergerak. Hanya dalam hitungan napas, dia terbang dari kejauhan. Ketika dia berada di atas pulau kecil, dia berhenti. Dia berubah dari gerakan cepat menjadi sangat diam. Kelima Gu Master dari Heavens Infy Manor merasa ini sangat tiba-tiba. Siapa dia? Dia bisa terbang di ketinggian seperti itu. Cepat sekali, apakah dia manusia atau monster? Melihat orang itu, sepertinya, Fang Yuan. Semua orang terkejut dan tanpa sadar mulut mereka menganga. Hembusan angin bertiup dan memasuki mulut mereka, bahkan memaksa mereka untuk menutup mata. Angin ini tercipta saat Fang Yuan terbang, sangat kencang. Fang Yuan berdiri di udara sambil melihat sekeliling. Ombak besar, pulau kecil, ikan naga, Master Gu, dia langsung mengerti semua yang terjadi. Dia memusatkan perhatiannya pada ikan naga. Ada 5 Master Gu di pulau kecil itu, mereka sama sekali tidak menarik perhatiannya. Angin itu hanya hembusan, datang dan pergi dengan cepat. Kelima Master Gu itu segera membuka mata, menatap Fang Yuan yang berada di udara, mereka sangat gugup. Sepertinya ikan naga ini mengamuk karena efek dari jalur jiwa atau teknik jalur kebijaksanaan tertentu. Fang Yuan menebak sambil mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih di depannya. Ledakan, di bawah tatapan terkejut semua orang, tangan raksasa jalur kekuatan terbang keluar dan memasuki air dengan megah. Namun masalahnya, ketika tangan raksasa jalur kekuatan itu memasuki air, tidak ada gelombang yang tercipta. Sebaliknya, air terbelah ketika tangan raksasa itu turun, seolah-olah air di danau itu bekerja sama dengan Fang Yuan. Ini adalah jalur kekuatan Gu abadi menarik air, yang telah berlaku setelah menyatu dengan jalur kekuatan tangan raksasa. Air di danau itu tidak menghalangi Fang Yuan dalam menangkap ikan naga, itu malah menjadi bantuan. Dengan ikan naga yang mengamuk dan kehilangan akal sehatnya, ia tidak mencoba melarikan diri, itu membuat upaya Fang Yuan untuk menangkapnya lebih mudah. Raungan, ikan naga itu membuka mulutnya, memancarkan raungan naga. Di kedua sisi mulut ikan itu, ada 2 kumis naga yang panjang, mereka mencambuk seperti cambuk. Seluruh tubuh ikan itu berjuang keras, tetapi jalur kekuatan tangan raksasa itu stabil seperti gunung Tai, tidak bergeming sama sekali, seperti struktur besi. Di bawah kendali Fang Yuan,
jalur kekuatan tangan raksasa itu meraih dan menangkap ikan naga, menariknya keluar dari air. Kelima Go Master dari Heavens Envy Manor semuanya tercengang, mereka terkejut dan putus asa saat melihat proses Fang Yuan menangkap ikan naga dan memasukkannya ke dalam lubang abadi miliknya. Setelah menangkap ikan naga buas yang terpencil ini, Fang Yuan tidak merasa puas, dia berbalik ke arah ikan naga biasa. Ikan naga hidup berkelompok, ada ikan naga di seluruh danau ini. Kali ini, Fang Yuan mengaktifkan Go abadi penarik air, gumpalan air ditarik ke atas, ikan naga yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalam air terlempar ke dalam lubang abadi miliknya. Kelompok dari Heavens Envy Manor menatap, diam seperti patung. Mereka pasti tidak akan pernah melupakan pemandangan ini dalam hidup mereka. Hanya sampai Fang Yuan menyelesaikan koleksinya dan terbang menjauh, para Go Master ini tersentak sadar. Mereka semua berkeringat, Wei Wusang tergeletak di tanah, duduk dengan tubuh lemas dan kaget. Mereka akhirnya mengerti apa maksud sekte mereka, dan ketidakberdayaan yang mereka rasakan. Berurusan dengan orang seperti itu di luar kemampuan kita. Ya Tuhan, aku mencoba bekerja sama dengan orang lain untuk berurusan dengan Fang Yuan sebelumnya. Kekuatan yang luar biasa, apakah dia sudah menjadi abadi? Semua orang ketakutan, ikan naga itu telah pergi, mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka sekarang. Namun, pemandangan sebelumnya terlalu mengejutkan bagi mereka. Meskipun mereka tidak bergerak sama sekali dan hanya melihat, para Go Master dari Heavens Envy Manor bernapas dengan kasar, mereka merasa sangat lelah baik secara fisik maupun mental.